Terima kasih Bang, udah bantu kami. Bantu apanya? Gua cuma pemantau saja. Yang terpenting kawan gua sudah kembali. Dan tujuanmu sudah terselesaikan. Iya Bang, kawan-kawan gua hampir lepas kendali. Kalau tidak kemungkinan banyak galian lubang. Bisa saja kau. Yaudah gua cabut dulu. Oke Bang, sampai bertemu kembali. Teman-teman, akhirnya perjalanan panjang satu titik menghitam telah sampai di garis akhir. Dan jujur saja, kalau kita melihat episode terakhir ini hanya sebagai pertarungan antara Alex dan musuh-musuhnya, maka kita mungkin melewatkan pesan terpenting yang sebenarnya ingin disampaikan oleh cerita ini. Karena pada dasarnya, satu titik menghitam bukan sekadar kisah tentang pertarungan, kekuasaan, atau dunia kriminal. Ini adalah cerita tentang pilihan hidup, tentang balas dendam, tentang kekuasaan yang membutakan, dan tentang bagaimana seseorang bisa kembali menemukan jalan yang benar meskipun sudah terlalu lama berada dalam kegelapan. Kalau kita tarik kembali ke awal cerita, Alex selalu digambarkan sebagai sosok yang kuat, berani, dan penuh ambisi. Kemanapun ia pergi, ia selalu berhasil mengendalikan keadaan. Banyak orang takut kepadanya. Banyak orang mengikuti perintahnya. Bahkan tidak sedikit yang menganggap Alex adalah sosok yang tidak mungkin dikalahkan. Namun semakin lama cerita berjalan, kita mulai melihat bahwa kekuatan Alex sebenarnya dibangun di atas rasa takut, tekanan, dan kepentingan pribadi. Alex tidak datang ke sebuah tempat untuk membangun kehidupan masyarakat. Ia datang untuk memperluas pengaruhnya. Ia melihat tanah sebagai aset. Ia melihat manusia sebagai alat. Dan ia melihat kekuasaan sebagai tujuan. Karena itulah setiap tempat yang disentuhnya perlahan berubah menjadi gelap. Bukan karena Alex selalu menggunakan kekerasan, tetapi karena ia menempatkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan banyak orang. Di sisi lain, ada karakter yang mungkin justru mengalami perkembangan paling besar sepanjang cerita, yaitu Tato. Awalnya Tato hanyalah seseorang yang berjalan bersama Alex. Ia hidup di lingkungan yang sama dan berada di dunia yang sama. Namun perlahan-lahan kita melihat bahwa hati Tato sebenarnya berbeda. Ia masih memiliki rasa kasihan. Ia masih mampu merasakan penderitaan orang lain. Dan titik balik terbesar dalam hidupnya terjadi ketika ia bertemu dengan pria tua yang rumahnya dihancurkan. Adegan itu terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya sangat penting. Ketika banyak orang melihat pria tua itu sebagai hambatan pembangunan, Tato melihat seorang manusia. Ketika orang lain melihat rumah tua yang rapuh, Tato melihat hasil kerja keras seseorang selama puluhan tahun. Ketika Alex hanya melihat lahan, Tato melihat kehidupan. Dari situlah benih perubahan mulai tumbuh. Pria tua itu tidak memberikan uang kepada Tato. Tidak memberikan kekuatan. Tidak memberikan jabatan. Tetapi ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kasih sayang dan ketulusan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tato merasakan bagaimana rasanya diperlakukan seperti keluarga. Dan justru karena itulah hati Tato mulai berperang dengan dirinya sendiri. Kemudian kita sampai pada sosok Pak Syahid. Pak Syahid adalah representasi dari pemimpin yang sesungguhnya. Menariknya, ketika cerita berlangsung, Pak Syahid bahkan sudah tidak memiliki jabatan resmi.
Tetapi seluruh warga masih menghormatinya. Mengapa? Karena kepemimpinan sejati tidak lahir dari kursi kekuasaan. Kepemimpinan lahir dari kepercayaan. Pak Syahid tidak memimpin karena memiliki jabatan. Ia memimpin karena masyarakat percaya bahwa ia akan melindungi mereka. Bahkan ketika kampung berada dalam ancaman, ia tetap memilih memikirkan keselamatan warganya dibandingkan keselamatan dirinya sendiri. Disinilah kita melihat perbedaan yang sangat jelas antara Alex dan Pak Syahid. Alex ingin dihormati karena kekuatan. Pak Syahid dihormati karena ketulusan. Alex mengumpulkan pengikut melalui rasa takut. Pak Syahid mengumpulkan dukungan melalui kepercayaan. Dan pada akhirnya, kepercayaan terbukti jauh lebih kuat daripada rasa takut. Puncak dari seluruh cerita terjadi pada episode terakhir ketika rencana besar Pak Syahid berhasil dijalankan. Warga dievakuasi. Kampung dikosongkan. Dan Alex yang selama ini merasa mengendalikan keadaan akhirnya menyadari bahwa ia justru sedang masuk ke dalam perangkap. Namun menurut saya, bagian paling penting bukanlah saat pasukan bertempur. Bagian paling penting justru terjadi ketika Tato akhirnya mengungkap kebenaran. Selama bertahun-tahun ia menyimpan luka. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan masa lalu yang kelam. Dan akhirnya terungkap bahwa kematian kedua orang tuanya serta hilangnya fungsi mata kirinya berkaitan dengan Alex. Di titik itulah cerita memberikan ujian terbesar kepada Tato. Ia memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Ia memiliki alasan yang sangat kuat untuk membunuh. Bahkan tidak ada seorang pun yang mungkin akan menyalahkannya jika ia memilih jalan tersebut. Tetapi justru disinilah pesan terbesar dari satu titik menghitam muncul. Balas dendam tidak selalu menyelesaikan luka. Terkadang kemenangan terbesar bukanlah saat kita berhasil menghancurkan musuh, melainkan saat kita berhasil mengalahkan kebencian dalam diri kita sendiri. Ketika Bon mengingatkan Tato agar tidak membunuh Alex, kita melihat perubahan yang sempurna dalam diri Tato. Ia tidak lagi dikendalikan oleh amarah. Ia tidak lagi hidup untuk membalas dendam. Ia memilih jalan yang lebih sulit, yaitu memaafkan dan meninggalkan dunia hitam. Keputusan itu mungkin terlihat sederhana. Tetapi sesungguhnya itulah kemenangan terbesar dalam seluruh cerita. Karena pada akhirnya Alex kalah bukan karena dipukul. Alex kalah bukan karena pasukannya habis. Alex kalah karena semua orang yang dahulu takut kepadanya sudah tidak lagi takut. Ia kehilangan pengaruh. Ia kehilangan kendali. Dan yang paling penting, ia kehilangan alasan untuk terus berkuasa. Jika kita melihat keseluruhan cerita dari awal sampai akhir, satu titik menghitam sebenarnya mengajarkan bahwa kegelapan tidak selalu datang dalam bentuk kejahatan besar. Kadang-kadang kegelapan dimulai dari keserakahan kecil yang dibiarkan tumbuh. Dari ambisi yang tidak terkendali. Dari keputusan yang mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi. Tetapi cerita ini juga mengajarkan bahwa selalu ada kesempatan untuk berubah. Tato berubah. Bon berubah. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya berada di lingkungan gelap akhirnya memilih jalan yang berbeda. Karena selama seseorang masih memiliki hati nurani, selama seseorang masih mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, maka jalan kembali selalu ada. Dan mungkin itulah alasan mengapa judul cerita ini disebut satu titik menghitam. Karena satu titik hitam yang kecil bisa menyebarkan kegelapan kemana-mana jika dibiarkan. Tetapi satu titik kesadaran, satu titik keberanian untuk berubah, juga bisa menjadi awal dari cahaya yang mengalahkan seluruh kegelapan itu. Pada akhirnya, ini bukan cerita tentang siapa yang paling kuat. Bukan tentang siapa yang menang dalam pertempuran. Bukan juga tentang siapa yang memiliki pasukan terbesar.
Ini adalah cerita tentang manusia yang tersesat, manusia yang belajar dari kesalahan, dan manusia yang akhirnya menemukan jalan pulang menuju dirinya sendiri. Dan itulah yang membuat akhir satu titik menghitam terasa begitu sederhana, tetapi sekaligus begitu bermakna.